Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kaifa halukunna? Bi khairin alhamdulillah wa kaifa haluk ya ustazah? Bi khairin walhamdulillah. Hal antunna musta'iddah lid-dirasah? Musta'idna. Na'am musta'idah. Insyaallah, barakallahu fikunna. Oke, akhwat, afwan ya atas kendala yang terjadi kemarin ya, akhwat, di pertemuan kemarin. Qadarullah, 10 menit terakhir, di 10 menit terakhir majelis kita, itu sinyalnya hilang tiba-tiba, akhwat. Dan kita tidak bisa melanjutkan pelajaran tersebut kemarin ya. Insya Allah kita akan lanjutin itu hari ini ya, akhwat. Terakhir, kita berhentinya di mana, akhwat ya? Hiwar 2, bagian Hewan bagi. Iya, bagian A. Itu kita udah praktek belum, akhwat? Sudah ustazah. Sudah, prakteknya gimana? Yang membaca aja atau praktek yang Berpasangan, Ustazah. berpasangan? Berpasangan ustazah. Ya. Sudah juga. Masya Allah, barakallahu fikunna. Kalau Al-Hiwar Atsani yang bagian B itu sudah kita baca atau belum? Belum, Ustazah. Belum ya. Dan Al-Mufradat juga belum ya. Belum ustazah. Oke, kita lanjutkan ya, Khat. Al-Hiwar Atsani bagian B. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akhwat. Di hiwar ini merupakan duplikat hiwar awal yang bagian A kemarin. Tapi ini versi akhwat. Jadi versi perempuan yang mana tokohnya ada Maryam sama Zainab. Maryam sama Zainab. Oke, ini kita nggak perlu bahas artinya, nggak perlu terjemahin akhwat. Karena kemarin kan sudah kita praktekkan ya. Tapi dengan nama kita gitu. Jadi insya Allah kita baca aja ya akhwati. Kita baca sama-sama. Nanti kalau Antuna ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Tamam? Tamam. Tamam. Tamam, Ustazah. Oke, kita mulai ya. Ana membaca terlebih dahulu, kemudian Antuna mengikuti setelah Ana. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anti? Min Min aina aina anti? Ana min Misro. Ana Ana min Misr. Hal anti misriyatun? hal Hal anti anti Misriyatun. misriyatun? Naam, ana misriyatun. Naam. Na'am. ana Ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Wa ma Wa Ma jinsiyatuki jinsiyatuki? anti. Ana suriyatun. ana 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 suriyatun. suriyatun. Ana min Suriah. Ana Ana min Suriah. Suriah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Ahsantunna mumtazah ya akhwat. Ada pertanyaan terkait hiwar yang ini akhwati? Misriyati itu Mesir ya, Ustazah. Misriyatun iya artinya orang Mesir, warga Mesir. Untuk perempuan, jenis perempuan. Ya. Ada lagi pertanyaan terkait al-hiwar asani bagian B. Wadih? Wadih. Oke, jelas ya, insya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke halaman berikutnya. Akhwat, silahkan dibuka bukunya ya, atau PDF-nya, halaman
5. Al-mufradat. Oke, kosakata apa aja yang ada di dalam hiwar ini? Baik. Al-mufradat kosakata ya akhwat seperti biasa undur wastami' wa a'id. Lihatlah atau perhatikan wastami' dan ulangilah wa a'id. Afwan. Wastami' dan dengarkanlah wa a'id dan ulangilah. Oke. Untuk al-mufradat kita baca aja ya akhwati. Ini kita baca secara giliran satu persatu. Jumlahnya ada 12. Jadi per thalibah likulli thalibah itu baca 4-4 ya. 4-4 gambar dibaca kalimatnya dalam bahasa Arab plus terjemahannya ke bahasa Indonesia. Oke, akhwat, tamam. Tamam. Mam. Mulai dari thalibah yang pertama, tafadhali Ummu Revi. Ustazah. Ini yang gambar ke kiri Ustazah semuanya ya. Iya. Madin siyatuka. Apa warga negaramu laki-laki untuk laki-laki? Mm-mm. Madin siyatuki. Apa warga negaramu untuk perempuan? Ana laki-laki, Ana perempuan. Ana artinya apa? Saya. Saya laki-laki, saya perempuan. Betul. Ahsanti barakallahu fiik. Berarti di sini kesimpulannya saya bahasa Arabnya saya itu nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya, Khot. Dua-duanya pakai ana. Oke. Mumtazah ya Ummu. Talibah kedua, tafadhali Ummu Wati. Baris kedua Turki. ya. Turki. Negara Turki. Bagistannya sudah Oh, oh, astaga. dari sini. Iya. Ya. Pakistan. Negara Pakistan. Iya. Turkiya. Negara Turki. Mm-mm. Misra. Misro. Negara Mesir. Suriah. Negara Suriah. Sahih, mumtazah ya Ummu, barakallahu fiik. Kemudian baris terakhir ya, silakan Ummu Khadijah tafadhali. Bagistaniyun. Saya warga negara Pakistan perempuan. Laki-laki, Bagistanian laki-laki ya. Pakistani. Pakistani ya Ustazah. Iya, Bagistaniun. Oh, Baik. Pakistaniun. Hmm, Warga negara Pakistan laki-laki. betul. Turki. Negara Turki. Turkiyun, warganya atau Oh, negaranya? Turkiyun. eh, Negaranya. Kalau negaranya berarti apa bahasa Arabnya warga negara Turki? Warga negara Turki. Turkiyun. Nah, berarti Turkiyun artinya apa? Eh, Warga negara. Iya. Negara. Ah, Warga negara. Turkiyun artinya negaranya atau warganya? Warganya. Warganya. Kalau bahasa Arab negaranya, negara Turki apa umum? Tadi sudah dibacakan sama Umuwati. Bagian bahasa Arab warga bukan warga, bahasa Arabnya negara Turki. Turkiya. 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 Iya. Kalau Turkiyun, Turkiyun negaramu. Turkiyun. Turkiyun. Afwan Ustazah ndak kurang fokus. Nggak apa-apa, boleh lagi dibuka catatan yang kemarin. Kalau berakhiran ya tasydid, nah itu apa? Artinya, Kewarganegaraan.
warga negara. Kalau kewarganegaraan jinsiyatun ya. Ana lanjut di mana ini Ustazah? Lanjut yang Turkiyun. Turkiyun tadi. Turkiyun, kewarganegaraan Turki untuk laki-laki, gitu ya Ustazah? Turkiyun warga negara Turki untuk laki-laki. Betul. Ahsan. Lanjut. Misriyatun. Misriyatun, warga negara Mesir untuk perempuan. Warga negara Mesir untuk perempuan. Betul. Suriyatun, warga negara Suriah untuk perempuan. Warga negara Suriah perempuan. Ahsanti barakallahu fiik. Iya, jadi yang dibaca sama Ummu Khadijah tadi itu semuanya untuk bahasa Arab warga negaranya ya. Warga negara dan berbeda-beda tadi. Di sini ada Pakistan, Turki, Mesir, dan Suriah. Nah, kalau yang dibacakan sama Ummu Hati tadi itu nama apa, akhwat? Warganya atau negaranya? Negaranya. Betul. Untuk akhwat semua. Iya, warga negaranya Ahsanti Ummu Khadijah. Nah, kalau yang kesimpulannya gitu ya, kalau yang baris pertama itu campur, kosakatanya campur atau lebih mengarah ke kata ganti. Kata ganti ana dan kata ganti kepemilikan kamu laki-laki sama kamu perempuan. Oke, jelas? Wadih? Wadi. Wadih. Wade. Ada pertanyaan, akhwat? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan ya. Oke, tadribun. Tadribun artinya akhwati latihan. Latihan. Sebentar ya akhwat. Baik. Sil bainal kalimati wasuratil munasibah. Sama seperti soal-soal yang latihan-latihan yang lalu ya akhwat. Sil itu sambunglah. Baina antara al kalimati antara kata wasuratil munasibah. Kalau wasurah itu artinya gambar dan gambar ya. Dan gambar al-munasibah yang cocok. Nah, jadi sambunglah antara kata dan gambar yang cocok. Sil bainal kalimati wasuratil munasibah. Ya, sudah dicatat akhwat untuk arti dari pertanyaan ini latihannya. Sudah saya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Sudah ya? Oke, di sini ada 4 kotak. Ada 4 kotak, jadi per orangnya satu kotak ya akhwat. Satu kotak. Nah, ini bentuk susunan gambarnya ke nyamping ya, menyamping. Jadi nanti dijawab kanan dan kiri begitu. Ini untuk gambar kedua. Dan ini yang ketiga. Kemudian yang ini gambar keempat. Oke, akhwat, untuk penentuan nomornya bisa dilihat di layar masing-masing ya. Jelas layarnya, akhwat? Jelas Ustazah. Jelas ya. Oke, kita mulai dari Umuwati. Tafadhali kotak pertama. Silakan disambung antara kata dan gambarnya yang cocok. Untuk gambar yang ini duluan, yang pertama. Jadi yang pertama Pakistaniyun.
Sahih. gambar laki-laki. Ya. Sahih. Kalau gambar di sampingnya? Pakistan. Bagistan. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kotak kedua, tafadhali ya Ummu Revi. Gambar yang pertama, Mm-mm. eh, Miss Ryun. Betul. Yang di sampingnya, Yang kedua, Misri. Misr. Misro. Misra. Mm-mm. Artinya? Oh ya, saya warga negara Mesir dan negara Mesir. Betul. Misro artinya negara Mesir. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiki ya Ummu. Oke, kotak ketiga. Silakan Ummu Khadijah, tafadhali. Suriah. Gambar yang pertama apa jawabannya? Suriah. Hmm? Untuk gambar yang pertama, Aku Ustazana nggak, belum ada bukunya jadi nggak lihat tadi, nggak bisa buka lagi halaman sebelumnya. nggak apa-apa. Ah, baik. Perbedaannya cuman di peta sama orang gitu ya, Umu. Kalau orang berarti itu warga negaranya. Kalau gambar orang berarti warga negara ya. Nah, kalau gambar peta berarti itu negaranya, nama negaranya. Seperti, iya begitu. Nah, sekarang kan gambar orang, warga negara Suriah. Nah, bahasa Arabnya apa, Umu? Bahasa Arabnya warga negara Suriah. Suriyatun. Kalau untuk laki-laki, Suriyun. betul. Berarti ini jawabannya. Suriyun. Ahsanti. Terus yang gambar sampingnya ini gambar peta ya, maksudnya negara Suriah. Nah, apa bahasa Arabnya negara Suriah? Suriah. Suriah, betul. Masya Allah, barakallahu fiki Umu. Oke, gambar terakhir. Tafadhali ya Umuwati. Turkiyun. Turkiyun. Betul. Gambar sampingnya Turkiya. Turkiya. Sahih. Ahsanti. Mumtazah. Barakallahu fik. Oke, Alhamdulillah akhwati. Sudah selesai dari latihan Al-Hiwar Asani. Nah, sekarang kita akan masuk ke Al-Hiwar Asalis. Tapi sebelum kita lanjut ke Al-Hiwar Asalis, akhwat, Ana buka sesi tanya jawab dulu ya. Nah, bagi yang masih ketinggalan dalam menerjemahkan atau memberikan harokat, nah silakan ditanya ya akhwati. Tafadhalna. Ahwan Ustazah, Pakistanu atau Pakistani Ustazah? Bagistanu. Anu ya. Mm-mm. Jazakallah khairan Ustazah. Wajazakillahu khairan. Ustazah Afwan, itu pengucapannya memang ada sedikit logat-logatnya Ustazah. Sedikit logat-logat maksudnya gimana, Umu? Logat kita gitu ya? Iya kayaknya Pakis apa Pakis Pakistan gitu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Umu. Masih awal-awal nanti insya Allah seiring berjalan waktu dan kalau kita konsisten ya, bismillah kita nanti Allah akan bantu dan logatnya nanti akan kebentuk sendiri. Nggak apa kalau untuk logat awal-awal memang gitu, akhwat. Karena kan kita masih masa adaptasi ya. Masih adaptasi. Jadi memang kalau logat itu nggak bisa langsung kebentuk gitu, akhwat. Soalnya anak yang sekarang aja juga masih kadang-kadang suka kebawa logat ini, logat daerah anak gitu.
Jadi itu hal yang nggak apa-apa, diwajarkan aja. Nah, untuk yang harus diperhatikan itu dari kaidahnya dulu atau kaidah bahasanya dulu. Kayak panjang pendek, alif lam tasydid, seperti yang kita catatkan di awal itu ya. Nah, itu tuntaskan. Kalau misalkan itu udah 100%, insya Allah nanti logatnya akan mengikuti gitu. Pembentukan logat itu sebenarnya umum kalau pengucapan kita itu udah benar gitu. Hmm. Sesuai dengan kaidah bahasa. Nanti dia akan mengikuti dengan sendirinya. Walaupun mungkin kita ngerasa loh kaidah aku kayaknya udah bener deh. Alif lam sama tasydid udah betul. Terus panjang pendeknya juga udah oke. Tapi kenapa logatnya masih kayak gitu? Nah itu nggak apa-apa. Nanti akan dibentuk dengan lebih mudah kalau kaidahnya sudah benar gitu. Insya Allah. Yang penting tidak mengubah arti ya, Ustazah ya. Iya, betul. Makasih, Ustazah. Kalau logat nggak, insya Allah nggak ngubah arti. Kalau kita menghilangkan salah satu huruf, kayak pengucapan misalkan waalaikumsalam, kita bacanya waalaikumsalam. Atau mengubah harokat, memendekkan. Seharusnya dia panjang ada alifnya, tapi kita bacanya pendek, jadi nggak panjang. Nah itu juga mengubah arti. Kalau logat nggak apa-apa, insya Allah. Iya, Ustazah. Mm-mm. Tapi ini yang harus diperhatikan ya, Khot. Eh kalau logat, karena dengan logat kita yang masih mungkin logat membaca kita kayak membaca biasa, terus nggak memperhatikan kaidah, nah itu yang salah ya. Itu yang nggak dibenarkan. Karena terlalu fokus sama logat, akhirnya membaca itu sesuai dengan logatnya, bukan dengan sesuai kaidahnya. Karena nanti logatnya itu kayak mendayu-dayu, em, jadinya kena ke huruf kan kalau bacaan mendayu-dayu itu kan nanti agak panjang ya kan Akhwati, agak panjang. Nah, nanti pas di bacaan mendayu-dayu ini, bacaan yang panjang ini kenanya ke huruf yang pendek. Pas pula di keadaan yang huruf yang harokatnya itu pendek gitu Akhwat. Nah, itu yang salah ya. Karena memprioritaskan logat ketimbang kaidah. Jadi kita harus kaidah dulu. Nanti insya Allah logatnya akan kebentuk kalau kaidahnya sudah benar. Ada lagi pertanyaan Akhwat? Oke, nggak ada pertanyaan ya berarti. Kita lanjut ya. Kalau gitu ke al-hiwar berikutnya. Al-hiwar as-salis bagian A. Oke, akhwati perhatikan. Di sini ada percakapan antara Ahmad dan Badar sama kakaknya. Atau saudara laki-lakinya. Al-akh. Ya, dalam bahasa Arab itu disebut al-akh. Al-akhu saudara laki-laki aja. Saudara
laki-laki aja ya, akhwat, bukan saudara laki-lakiku atau saudara laki-lakimu, bukan. Saudara laki-laki aja. Ya. Unzur wastami' wa'id. Oke, cukup unzur wastami' aja dulu ya, akhwat. Anak akan bacakan 2 kali dulu sebelum nanti kita baca bareng-bareng ya. Bismillah. Qala Ahmad, kata Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Oke. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Baik. Wadih al-hiwar. Wadih. Wadih ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya, akhwat. Musta'iddah. Na'am musta'idah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Hadza akhi huwa mudarrisun. Hadza Hadza akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalam. Salamah. Ma'assalamah. Ma'assalam. Salamah. Naam, ahsantunna barakallahu fikunna. Kita artikan ya. Oke, akhwat. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ini disebut sebagai apa, akhwat? Dalam bahasa Arab. Sapaan. Sapaan. Bahasa Arabnya apa? At-tahiyatu. At-tahiyya. Ahsantunna. Naam, at-tahiyyatu. Ya, ini biasanya terletak di awal percakapan ya, akhwati. Sebelum mulai percakapan ada at-tahiyyah dulu. Terus kata Ahmad, nah, ada kata tunjuk ya, akhwat, atau isim isyarah dalam bahasa Arab. Hadza akhi, kata si Ahmad. Ini kakakku. Dalam kurung laki-laki ya, akhwati, atau saudara laki-laki. Ini saudara laki-lakiku, gitu. Jadi akhi itu ada 2 kata ya. Bisa kita katakan seperti ini, buka kurung, akhun, akhun, plus maksudnya ya sukun di sini itu untuk ana. Jadi kalau digabung akhi. Nah, begini akhwat. Saudara laki-lakiku. Tuh. Naam. Hadza akhwat artinya tadi ini, dan ini itu merupakan kata tunjuk ya, kata tunjuk. Untuk yang dekat dengan kita itu namanya kata tunjuk ini. Kalau untuk yang jauh itu ya, akhwat, menunjuk sesuatu yang jauh dari kita itu disebut dengan itu. Kalau untuk yang dekat ini, dan bahasa Arabnya ini itu adalah hadza. Hadza sama hadhihi. Jadi gitu akhwat. Jadi dalam bahasa Arab ini itu dibedakan menjadi 2 juga, sama seperti kamu.
Dibedakan secara jenisnya. Ada yang untuk menunjuk laki-laki, ada yang untuk menunjuk perempuan. Beda dengan kita, kalau di kita itu ini mau nunjuk ke perempuan, mau nunjuk ke laki-laki, atau suatu barang yang muannats yang ada tak marbutohnya, atau benda mati yang gak ada tak marbutohnya, itu tetap pakai ini ya. Semuanya kita mau nunjuk apapun itu pakai ini, nggak dibedain. Nah, kalau dalam bahasa Arab akhwat itu dibedakan antara apa? Jenisnya, menurut jenisnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini. Kalau untuk laki-laki itu pakai hadza seperti yang dikatakan Ahmad tadi. Hadza akhi. Karena Ahmad menunjuk saudara laki-lakinya, jadi pakai hadza akhwat. Terus kalau untuk menunjuk sesuatu menunjuk perempuan atau sesuatu ini berarti benda mati ya. Sesuatu yang ada tak marbutohnya. Karena itu tanda anting-anting ya, akhwat, tanda perempuan. Jadi karena itulah tak marbutoh itu diibaratkan seperti anting-anting gitu, akhwat. Karena anting-anting itu kan tanda untuk perempuan bukan untuk laki-laki. Jadi hadihi ya. Afwan, ini salah harokat, bukan hidhihi tapi hadihi. Hadihi. Ini untuk perempuan, ini perempuan gitu. Lalu ini yang laki-laki. Oke. Beda ya. Untuk menunjuk yang laki-laki pakai apa tadi, akhwat? Haza. Hadza. Kalau kita Hadza. nunjuk perempuan pakai apa? Hadhihi. Hadhihi. Naam, ahsantun. Catat dulu ya. Tadi namanya kata tunjuk ya saja isim isyarah ya saja. Iya, namanya kata tunjuk. Nah, jangan lupa juga ya di kata ganti kepemilikan ya, akhwat, seperti akhi tadi. Itu kan untuk kata ganti ana. Ya-nya di situ ya. Sukun itu maksudnya ana. Kalau saudara laki-laki aja itu tinggal dihilangin aja ya sukunnya di akhir ya, akhwat, jadi ahun. Nah, itu saudara laki-laki saya. Terus, apa bahasa Arabnya saudara perempuan? Di Tun. ukhtun. Betul. Ukhtun, saudara perempuan. Atau saudari ya. Jadi kita punya akhun sama ukhtun. Ini akhun dan ukhtun. Terus kalau saudara perempuan itu bahasa Arabnya tadi kan ukhtun, akhwati. Nah, kalau
Ukhti apa artinya? Saudara perempuanku. Betul. Ahsanti ya Ummu, saudara perempuanku. Ukhti sama akhi. Itu ya. Afwan Ustazah. Iya. Kalau dalam bahasa tadi kan Aki itu saudara kakak kandungku gitu ya. Mm-mm. Apakah kalau adik sama juga Ustazah? Sama. Iya, Aki sama juga. juga. Oh sama. Oh iya. Mm-mm. Keren, Ustazah. Jadi Ustazah Afwan, Mm-mm. jadi tidak bisa dibedakan ini kakak ini adik begitu Ustazah kalau bahasa Arab. Bisa. Kalau kakak sama adik, kalau Antuna mau mengkhususkannya lagi, tinggal dikasih kata sifat. Kata sifatnya ditambahkan lagi. Misalnya gini, bukan. Akhi. Akhi itu kan saudara laki-lakiku. As-saghir ditambah as-saghir. As-saghir itu artinya kecil. Nah, kalau saudara laki-laki kecil berarti itu artinya adik gitu, akhwat. Kalau saudara laki-laki yang kakak atau abang ya. Nah, itu bahasa Arabnya akhi al-kabir ditambahkan sifat di belakangnya. Al-kabir itu memang artinya besar, tapi kalau ada akhi al-kabir berarti maksudnya adalah kakak kita gitu. Berarti begitu ya dengan uktinya Ustazah. Mm-mm. Dengan ukhtinya juga begitu. Kalau adik perempuan berarti ukhtun saghirah. Ukhtun saghirah. Kalau kakak yang besar ya, berarti ukhtun kabirah. Ya, Ya, itu Ustazah. pembedanya. Ya, sudah dicatat, akhwat. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Halas Ustazah. Halas, tamam. Nastamir. Hadza akhi tadi artinya apa, akhwat? Ini Ini saudara laki-lakiku. Betul. Huwa mudarrisun. Huwa artinya dia. Nah, dia juga akhwat dibedakan di dalam bahasa Arab. Dia laki-laki sama dia perempuan. Begitu. Kalau akibatnya banyak ya perbedaannya. Tadi ini ini dibedakan untuk perempuan sama laki-laki, hadza sama hadihi. Terus kalau saudara juga tadi ya, akhun sama ukhtun. Kemudian untuk dia lagi ya, akhwat. Oke, tambah catatan di bawah. Dia. Terus kita kasih panah untuk laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki, bahasa Arabnya huwa. Nah, ini LK. Terus ini perempuan, huwa. Dan kalau untuk perempuan, dia ya. Dia perempuan, hiya. Oke. Huwa mudarrisun. Dia, ya dia laki-laki ya. Maksudnya kembali ke kakaknya si Ahmad. Kan gini kata Ahmad. Hadza akhi, ini saudara laki-lakiku. Dia seorang gitu ya. Ahmad berarti dia itu kembalinya ke akh atau saudara laki-lakinya, bukan ke Ahmadnya. Dia seorang mudarrisun. Mudarrisun apa artinya? Ada yang tahu mungkin? Guru. Ah, betul. Guru Guru, Ustazah. Ustazah. Oh, guru ya. Ahli. Betul. Ahsantuna. Artinya guru. Dia adalah seorang guru. Dia seorang guru. Ahlan wa sahlan. Karena kan Ahmad ini memperkenalkan saudara laki-lakinya ke temannya kan akhwat. Temannya namanya Badar. Terus Badar bilang ahlan wa sahlan. Oh iya.
selamat datang gitu. Ahlan wa sahlan ini akhwat selain artinya selamat datang merupakan eh, bermakna menyambut juga gitu akhwat. Kayak salam hangat. Ya, khalas sudah catat. Kelas. Khalas. Buat catatan huwa dan hiya tadi sudah itu belum akhwat? Afwan, ini. Sudah catat belum? Sudah. 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 Teman-teman yang lain? Sudah juga. Sama. Udah. Oke, sudah. Kalau gitu lanjut ya. Ahlan wa sahlan tadi artinya apa, akhwat? Selamat. Selamat datang. Ya, selamat datang. Mm-mm, betul. Terus Ahmad memperkenalkan temannya juga ke saudara laki-lakinya gitu. Gantian gitu ya. Hadza sadiqi. Terus kata Ahmad ke kakaknya atau saudara laki-lakinya tadi, ini temanku, ya. Sadiqi artinya temanku. Oke, sadiqi ini kalau dibedah juga dua kata ya, akhwat. Jadi pokoknya yang berakhiran ya sukun itu, akhwati. Berakhiran ya sukun itu sebenarnya punya dua kata. Jadi sadiqi ini sadiqun, kata pertamanya adalah sadiqun. Sadiqun terus ditambah ana. Nah, jadi sodikun aja itu artinya teman. Terus karena si Ahmad mau memperkenalkan temannya ke Badar, afwan ke saudara laki-lakinya, ya teman-temannya tadi kan Badar ya, Akhwat. Mau memperkenalkan temannya ini ke saudara laki-lakinya, nggak tahu itu entah kakaknya atau adiknya, pokoknya saudara laki-lakinya ya, Akhwat. Nah, jadi pakai kata ganti saya gitu. Jadi sodiki. Begitu juga dengan Antuna. Kalau Antuna mau memperkenalkan temannya, ini temanku. Jangan lupa ditambahkan ya sukun di akhirnya ya. Karena ya sukun ini maksudnya adalah ana. Untuk kata ganti saya. Tapi kalau cuma mau bilang, cuman teman gitu. Nah, bahasa Arabnya sodikun gitu, akhwat. Mhm. Oke, dicatat dulu ya.
Halas? Kelas Ustazah. Halas, oke. Ahlan wa sahlan, kata saudara laki-lakinya. Al-akh, ya. Al-akhu, saudara laki-laki. Ahlan wa sahlan, gitu. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Jadi akhwat, ahlan wa sahlan itu kan biasanya jawabannya adalah ahlan biki. Selamat datang juga ya. Nah, itu biasanya untuk menyambut suatu kedatangan gitu, akhwati. Selamat datang di kelas ini. Selamat datang di sekolah ini gitu, akhwat. Jawabannya ahlan biki. Nah, boleh juga jawaban itu berupa doa. Seperti ma'assalamah ini contohnya. Ini doa ya, akhwat. Ma'assalamah ini artinya semoga keselamatan untukmu. Semoga keselamatan bersamamu. Bersamamu. Atau keselamatan membersamaimu gitu, akhwat ya. Itu tergantung kita ya kata-katanya gimana. Ma'assalamah. Begitu juga kalau kita diucapkan hati-hati di jalan gitu, akhwat. Fi amanillah, bahasa Arabnya gitu, fi amanillah. Jawabannya juga ma'assalamah. Jadi ma'assalamah ini bisa untuk apapun pertanyaannya. Jawabannya ma'assalamah. Seperti ahlan wa sahlan. Kemudian fi amanillah. Afwan bukan pertanyaan ya, pernyataannya. Kemudian ilal liqa, sampai ketemu. Jawabannya juga ma'assalamah. Ilal liqa itu sampai jumpa ya akhwat. Terus fi amanillah itu hati-hati. Jadi Masya Allah ya akhwati, kalimatul wada'nya atau kata perpisahannya, meninggalkannya atau ucapan apapun itu penuh dengan doa gitu akhwat. Penuh dengan doa. Dari awal hiwar juga Assalamualaikum diawali dengan doa. Dan di akhir hiwar juga diakhiri dengan doa. Maaf Ustazah mau tanya, Iya silakan. kalau teman mengucapkan syafakillah itu Terus kita kita jawab gimana gitu. jawab iya. Ah, tamam. Kalau ada yang mengucapkan syafakillah ke kita, jawabannya juga eh, bukan masalah mah. Oke. Jawabannya adalah amin. Jazakillahu khairan atas doanya gitu. Karena syafakillah itu doa yang mana diucapkan oleh teman atau saudara kita. Artinya apa? Syafakillah. Syafa itu semoga Allah menyembuhkanmu. Semoga Allah menyembuhkanmu gitu akhwat. Ki di situ untuk kata ganti kamu perempuan. Syafakillah. Kalau untuk laki-laki berarti syafakallah. Begitu umum. Nanti Nah, jawabannya gimana? Amin, syukron ya. Atau amin, jazakillahu khairan. Atau mau doain balik. Kalau doain balik kan itu jazakillahu khairan. Itu juga ada doa. Semoga Allah balas kebaikanmu. Kalau syukron berarti itu kayak rasa syukur aja. Atau rasa terima kasih. nah Ustazah. Syukron Ustazah. Afwan. Boleh saya juga bertanya Ustazah? Silahkan Umu, tafadholi. Kadang juga ada yang kasih ucapan safahullah, hullah, pakai hullah. Syafahullah Iya, itu bagaimana Ustaz? itu dia mendoakan untuk orang yang gak ada di hadapannya. Oh, Syafahullah, iya. Syafahullah itu semoga Allah menyembuhkannya. laki-laki perempuan Ustazah? Laki-laki. Oh. Iya, Kalau syafah. kalau perempuan Ustazah? Kalau untuk perempuan, syafahullah. Pakai ha. Banyak pembenaran kata yang belum kami kuasai juga Ustazah. Tamam. Nggak apa. Ini ya berarti ya, syafa. Tulisannya seperti ini. Umu kalau mau lihat tulisannya gimana ini. Syafa, fanya panjang. Nah, terus kata gantinya itu setelah syafanya. Syafahullah baru Allah. Allah jadi subjeknya yang menyembuhkan. Nah, ini objeknya. Jadi kebalik gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan susunannya subjek, predikat, objek. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu nggak apa-apa, akhwat. Kadang subjek itu bisa di akhir. Contohnya seperti syafahullah. Nah, syafa di sini predikat ya, artinya menyembuhkan. Ha, ini objeknya. Objek yang disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Allah pelakunya. Terletak di akhir
Akhir kalimat letaknya. Ini pelakunya, akhwat. Allah. Jadi kita gantinya ini objeknya. Objek yang disembuhkan oleh Allah itu kan bisa kita, bisa saya, bisa tadi seperti ki, ka, kamu laki-laki, kamu perempuan, dan bisa hu atau ha untuk dia laki-laki dan dia perempuan gitu. Syafahullah dan syafahullah. Ya, syukran Ustazah. Afwan. Oke, ini hewannya alhamdulillah udah selesai ya, Khat. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Fadolna. Bismillah Ustazah. Ini naam, Umu. Ya, kalau misalnya kan ini ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Bisa nggak Ustazah? Afwan boleh diulang Umu, suaranya putus-putus yang bagian akhir kalau apa? Oh iya, kalau misalnya hanya bilang ahlan, ahlan gitu aja, nggak ahlan wa sahlan bisa nggak? Bisa, bisa juga. Oh iya, ya artinya Sama selamat juga. selamat gitu. Iya. Ahlan itu em, sebenarnya makna selamat datang itu umum makna secara istilahnya. Kalau perkata dia beda. Jadi kan kalau kita yang Hmm, non Arab, kita yang non Arab ini mengartikan teks bahasa Arab itu ada dua langkah. Langkah pertama, yakni kita mengartikan dulu perkata. Mengartikan perkata, kata demi kata itu disebut sebagai menurut bahasa gitu. Pengertian menurut bahasa. Nah, kalau kedua, langkah ya, kedua itu pengertian menurut istilah yang mana itu mengartikan secara keseluruhan, di mana menyesuaikan dengan konteks kalimat. Jadi bisa aja arti perkatanya A misal, nanti ketika arti menurut istilahnya jadi B gitu. Karena apa? Karena penyesuaian konteks kalimat tadi. Jadi ahlan wa sahlan itu sebenarnya sahlan artinya adalah kemudahan. Kalau ahlan hmm. kayak artinya ya akhwat, sebenarnya itu kekeluargaan gitu. Nah, maksudnya apa? Kekeluargaan dan kemudahan itu apa? Oh, Kayak kata sambutan, sambutan yang hangat gitu. Kayak keluarga dan kerabat gitu umum. oh Memang iya iya iya. maknanya beda Ya, ya, jauh ya. Maksudnya nggak jauh sih. Maknanya beda dengan yang di konteks kalimat. Kenapa? Karena itu tadi. Kadang makna perkata secara bahasa itu beda dengan yang menurut istilahnya gitu. iya iya Ustazah. Iya Mm-mm. ya. Jadi pikir selamat selamat ini ternyata sambutan untuk kehangatan ya ahlan Iya, ahlan gitu juga ya. betul. Mm-mm. Jazakallah khair Ustazah. Wajazakillahu khairan. Ya, ada lagi ya, Khoti? Tidak ada? Khalas, wadi. Suwadi. Wadi, Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu sampai di sini ya majelis kita pada siang ini. Semoga Allah mudahkan semua urusannya ya akhwat, jaga kesehatannya selalu. Pesan Ana jangan lupa diulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari supaya nanti nggak berat ya. Ini merupakan hiwar yang ketiga atau hiwar yang terakhir dari bab satu akhwat. Mungkin pertemuan depan, pekan depan lebih tepatnya itu insya Allah nanti kita udah masuk bab baru. Nah, jadi bab satu ini kan udah selesai ya. Jangan lupa diulang-ulang ya. Tambah akhwat. Tamam. Nah, oke, insya Allah nanti juga ada kuis. Kuis pelajaran ketiga atau hiwar ketiga. Jangan lupa dikerjakan ya, akhwat. Begitu juga dengan rekaman untuk membantu Antuna dalam mengucapkan hiwar itu bagaimana dan logat-logatnya juga gimana, kaidah bahasanya juga gimana nanti ada di video rekaman yang durasi pendek.
Oke, selamat menonton akhwat. Semoga Allah mudahkan dan berkahkan ilmunya. Kita tutup dulu majelis kita pada siang ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo akhwat, kita baca doa dulu ya. Amin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakunallahu khairan ala husni istima'ikun wa ihtimamikun. Ana tutup ya akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, fi Jazakallah amanillah khairan akhwat. semua. Wa jazakillahu Fi khairan. aman. Ya, silakan. Selamat.